Nah pas di pertengahan syuting saya udah ngerasa janggal sama diri saya sendiri, dan itu saya ngerasain di punggung itu ngerasa berat, kayak ada yang nempel, terus agak sesek. Di situ udah auranya tuh udah kerasa banget. Jalan itu kayak apa ya? Udah ngerasa apa ya, merinding, terus udah nggak karu-karuan gitu sepanjang perjalanan itu kan. Terus aku juga kan ikut kamera bikin video gitu. Udah suasana nih udah lain pas terus kita datang, udah nyampe di lokasi di Patilasan itu ya, di daerah itu ada si leluhurnya itu bikin ritual kayak ngebakar dupa atau, nah suasana itu kan ada bau-bau dupa itu udah makin wow banget gitu lah. Oke pemirsa, ketemu lagi dengan aku Emin di channel The Daun Kelor Horror Story. Dan di kesempatan kali ini aku bersama rekanku yaitu Teh Mei, kita akan berbagi pengalaman kita pada saat syuting di salah satu tempat yang berada di daerah Ciwidey. Nah, Teh Mei, mungkin apa aja cerita atau pengalaman Teh Mei pada saat kita syuting waktu itu? Mungkin bisa diceritakan di daerah mana lebih tepatnya, terus memang dari saat berangkat sampai pulang gimana aja gitu ceritanya. Ya waktu itu kebetulan ya saya jadi salah satu kru di acara The Daun Kelor itu. Kita berangkat itu berenam. Nah dari perjalanan dari Cimahi menuju Ciwidey itu aman-aman aja. Nah pas kita ngecek dulu lokasi ya, di sana ada beberapa lokasi yang kita datangin. Terus selama perjalanan itu kita menyusuri perkebunan teh, perkebunan kopi kayak gitu. Terus ada salah satu warga di situ juga menceritakan tentang ada kejadian pembunuhan lah apa. Dari situ juga udah ngerasa nggak nyaman gitu, itu padahal belum ke lokasi sebenarnya. Nah, masih mencari lokasi yang lain. Pas di situ udah ngerasa nggak nyaman. Nah udah itu sekitar jam 8 kita itu briefing ya sebelum ke lokasi syuting. Nah setelah di briefing itu akhirnya udah ngobrol-ngobrol, kita mau menuju nih ke area ke lokasi syuting. Perjalanannya itu kurang lebih itu jam 8 malam ya. Itu suasana tuh udah gelap. Terus kita itu menyusuri jalan setapak. Nah sebelum kita menuju lokasi syuting, kita briefing dulu di salah satu warga. Di situ kita minta izin sama sesepuh di sana, sama leluhur ya yang
yang dianggap ya sesepuh lah, sesepuh di daerah situ. Nah kita briefing, minta izin sama leluhur. Setelah itu leluhur di sana juga menceritakan apa ya, sedikit lah sejarah kronologis Patilasan di sana, lokasi yang mau kita tuju gitu. Nah setelah kita briefing, kita langsung diantar sama leluhur itu menuju lokasi. Nah di perjalanan itu ya jalan setapak, terus ada perkebunan teh juga. Di situ udah auranya tuh udah kerasa banget. Jalan itu aduh kayak apa ya? Udah ngerasa apa ya, merinding, terus udah nggak karu-karuan gitu sepanjang perjalanan itu kan. Terus aku juga kan ikut kamera ikut bikin video gitu. Udah suasananya udah lain pas terus kita datang, udah nyampe di lokasi di Patilasan itu ya, di daerah itu ada si leluhurnya itu bikin ritual kayak ngebakar dupa atau, nah suasana itu kan ada bau-bau dupa itu udah makin makin low banget gitu lah. Nah pas itu ceritanya udah beres ritualnya. Nah pas di pertengahan syuting saya udah ngerasa janggal sama diri saya sendiri, dan itu saya ngerasain di punggung itu ngerasa berat, kayak ada yang nempel, terus agak sesek. Saya mau ngomong ke kru yang lain, ke Kang Dadang waktu itu, dia lagi nge-shoot juga. Kok saya sesek ya sama agak ini berat. Dia cuma ngeresponnya sih kayak bercanda gitu. Udah makanya jangan jauh-jauh katanya dari kru, kayak gitu. Padahal pas saya nge-shoot juga itu di belakang hostnya ya. Saya kayak ngeliat ada sosok-sosok apa gitu yang masa sih, soalnya waktu itu pas saya jadi hostnya nggak ngerasa apa-apa, cuman ya emang sih agak merinding, tapi nggak terlalu gimana gitu, karena mungkin karena banyak orang kali kalau saya sih. Justru pada saat itu pas saya nge-shoot, saya ngeliat sesuatu makanya langsung saya sesek, tapi ya itu pas di pertengahan itu. Nah udah itu saya nggak banyak ngomong dulu karena si Kang Dadang juga cuman menanggapinya kayak saya dibercandain gitu. Udah itu ya udahlah, saya nggak banyak ngomong, saya tahan itu tuh, saya tahan. Nah pas udah beres syuting udah nggak kuat lagi saya nahan, sampai mual-mual, udah mual-mual, kayak orang pingsan aja waktu itu. Malah sama kru yang lain dibercandain terus, wah itu mah mabuk perjalanan kayak gitu, masuk angin lah segala macem. Padahal sebelumnya saya baik-baik aja, nggak ada kerasa apa-apa kayak gitu. Nah pas akhirnya setelah kayak gitu diberesin aja di lokasi itu. Ceritanya mau balik lagi ke tempat briefing pertama. Nah perjalanan itu habis syuting itu, di perjalanan saya masih ngerasa kayak gitu sampai di rumah warga yang briefing pertama itu. Setelah saya dikasih air, mungkin air doa atau air apa itu sama Pak Ustadz, sama leluhur yang tadi ngebakar dupa, yang minta izin ya leluhur aja di situ. Saya kasih air minum, terus saya minum, ya alhamdulillah. Setelah itu badan saya ya biasa lagi aja. Si sesepuhnya, Pak Ustadznya itu menceritakan ternyata di tubuh saya itu
kayak ada sosok wanita yang mengikuti saya. Dari Patilasan ikut ya, ikut ke Bukan dari Patilasan, dari justru jalan. dari perjalanan menuju ke Patilasan. Itu kenapa si sosok itu bisa mengikuti Teh Mei? Nah, kata si Pak Ustadznya itu karena memang sih saya juga salah. Jadi saya tuh ngambil apa video gitu. Yang memang sih jadi nggak punten lah ibaratnya gitu. Jadi kata Pak Ustadznya apa ya? Jadi ibaratnya kalau kita mau ngambil gambar atau video atau apa, kita adab dulu lah, punten-punten dulu. Nah, itu waktu itu saya lupa mungkin nggak gitu, jadi pas begitu langsung aja gini gitu, jadinya ya gitu, kena deh. Mungkin agak kesinggung ya, jadi Ya. kecantikannya kebawa gitu ya. Makanya jadi ngikut gitu ya. Begitulah pokoknya pas sampai apa ya, sampai yang ngerasa berat banget aja pas di situ kejadian di Pas situ. di Patilasannya Iya, aja di ya. Jadi Patilasannya. setelah di Patilasannya udah enggak lagi Udah ya. enggak lagi, baik-baik aja. Memang sih, soalnya itu kan memang Patilasannya, jadi pasti memang ada ya, cuman kita emang nggak bisa ngelihat apa-apa. Tapi kalau misalnya kayak gambaran sosok apa itu nggak lihat. Waktu kalau pas segmen apa gitu, saya video-video itu kan di belakang. Oh, yang di belakang. Iya, Itu itu ya. aku ngelihat sosoknya itu di situ. Tapi kalau secara ini sih sosoknya nggak menakutkan, justru kayak kelihatan kayak apa ya, kayak kalau ajengan lah, kayak gitulah. Tapi cuman ya, tapi sensasinya itu tetap merinding. Untuk merinding. Iya. Karena memang kan waktu itu juga pas rekan kita ya bilang juga memang banyak selain dari Patilasan ada juga makhluk-makhluk lain yang ada juga di situ ya, Ya. cuman jaraknya jauh dari lokasi kita syuting Kita- ya, ada ya justru sekitar mungkin 5 lampu atau iya, justru jadi pas yang paling apa ya, serem lah, kalau seremnya itu di jalan menuju ke Patilasannya. Iya, mungkin ya yang lainnya itu ya. Iya. Dan kalau pada saat udah beres syuting itu ya, udah dari rumah si bapaknya itu udah nggak terasa lagi ya sampai rumah, Udah biasa Udah lagi aman. aja, udah aman. Terus Teh Mei, waktu Teh Mei dikasih air minum sama Pak Ustadz itu gimana rasanya? Kalau airnya mah biasa ya rasanya, cuman pas setelah minum air itu sedikit demi sedikit jadi tenang, ya akhirnya rasa mual, rasa berat juga udah hilang aja. Hilang seketika ya setelah minum air ya itu? hilang seketika, jadi udah normal lagi aja, nggak rasain apa-apa. Kayak gitu. Manjur berarti ya itu airnya. Nah, tapi si Pak Ustadznya nggak cerita lebih detail, mungkin si cewek yang ngikut ke Teh Mei itu mungkin ada tujuan lain apa gitu? Enggak sih, dia cuma ngerasa keganggu aja. Keganggu aja. Iya. Kalau hal lain nggak ada mungkin ya. Hal-hal lain nggak ada. Mungkin efeknya dari pas saat itu kan kita maksain pulang ya, waktu itu yang tengah malam ya kita pulang. Nah itu sebenarnya si Pak Ustadz juga sesepuh di sana itu nyaranin kita, udahlah nggak usah pulang aja, nginep aja. Mungkin karena kondisi udah tengah malam, terus lihat kondisi kita udah capek banget waktu itu, tapi kita memutuskan untuk pulang ya, maksain ya. Tapi alhamdulillah kita nyampe lagi ke Cimahi, kita pulang ke rumah masing-masing dengan kondisi sehat walafiat. Aman ya, Aman sampai sekarang sampai aman ya. sekarang ya. Nah pemirsa, itulah tadi pengalaman misteri kita ya di saat syuting, dan memang kru kita sendiri yang mengalami hal tersebut, bahkan saya pun mengalaminya gitu, jadi ikut merasakan merindingnya gitu. Nah dari pengalaman ini bisa kita
petik hikmahnya ya. Jadi buat kita kalau mau datang ke suatu tempat baru itu memang harus punten-punten dulu atau permisi ya. Jadi jangan sampai kita sembrono main ambil foto, gambar atau apa gitu ya. Karena memang mungkin kalau manusia bisa kita lihat ya, tapi untuk hal-hal mistis seperti ini ya kita nggak bisa lihat ya. Awam banget gitu. Apakah memang di sebelah kita ada siapa, di depan atau di belakang gitu. Makanya kita diwajibkan kalau memang datang ke lokasi baru ya kita harus pamitan dulu atau punten-punten dulu ya di lokasi tersebut yang baru kita datengin gitu, dimanapun itu berada. Dan pemirsa, buat kalian seperti biasa yang memang belum subscribe ke channel The Daun Kelor, silakan kalian tekan subscribe-nya, terus aktifkan notifikasi loncengnya. Jangan lupa di like videonya dan berikan komen yang positif buat kita. Dan buat kalian yang mungkin punya cerita mistis, di mana aja kalian mau masuk ke channel The Daun Kelor ini, kalian bisa hubungi kita, bisa DM ke IG-nya The Daun Kelor, atau bisa langsung komen di bawah sini, atau juga kalian bisa langsung follow Instagram kita biar kalian lebih tahu acara apa aja sih yang ada di The Daun Kelor. Oke pemirsa, sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya di The Daun Kelor. Oke pemirsa, kita berdua pamit. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.